Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung dan baru nonton channel saya ya. Channel saya membahas mengenai edukasi, insight dan juga analisa mengenai trading forex dan terkhusus ya di komoditi XAU USD teman-teman atau pergerakan harga emas dunia. Dan untuk teman-teman yang baru nonton ya, boleh di like, di komen dan di subscribe teman-teman ya, share ke teman-teman yang lain yang mau belajar trading dari dasar dan juga mendapatkan informasi-informasi yang actual teman-teman dan on point ya. Kenapa? Karena di video ini saya akan membahas bagaimana saya menganalisa pasar XAU USD atau emas dunia teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya beberapa market webinar kita atau analisa kita itu on point teman-teman sampai harga emas all time high di 3.600 ya. Banyak ya di antara teman-teman yang terjebak mungkin di market khususnya untuk teman-teman yang entry sell ya dan tidak mengetahui harga pasar karena hanya memanfaatkan technical analysis saja. Ya baik itu technical analysis dasar sampai technical analysis export teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru melihat channel saya itu boleh langsung klik link yang ada di deskripsi teman-teman. Di situ banyak link ya. Salah satunya juga ada link official Telegram kita. Ya, teman-teman boleh masuk di sana dan teman-teman boleh lihat beberapa informasi-informasi serta motivasi-motivasi untuk teman-teman yang baru masuk ya ke dunia trading, teman-teman. Jadi, teman-teman ya saya disclaimer dulu ya bahwa trading itu tidak semudah itu ya. Itu saya beritahu dulu ke teman-teman, trading tidak semudah itu. Kenapa? Karena trading itu membutuhkan beberapa hal teman-teman yang teman-teman mungkin eh, sepelekan ya atau teman-teman anggap itu tidak terlalu bermanfaat, tetapi itu ternyata memberikan teman-teman gaya trading yang sehat. Yang pertama itu yang paling jelas teman-teman itu adalah mindset ya. Mindset seorang trader itu adalah maraton ya, bukan sprint. Kenapa saya selalu bilang seperti itu? Trading itu maraton karena kita fokus ke long term journey bahasanya atau biasa disebut sebagai perjalanan trading yang panjang ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak hanya mencari profit satu hari saja, tapi kita pengen cari profit itu yang scalable ya atau yang berketerusan teman-teman. Seperti itu. Saya sudah sampaikan juga ya ke teman-teman di private channel kita bahwa trading itu fokus ke long term journey. Makanya saya selalu ingatkan bahwa money management itu sangat penting. Yang pertama, terus yang kedua modal juga penting. Terus yang ketiga trading plan serta setup itu juga jauh lebih penting teman-teman. Ya kenapa? Karena trading itu ya kalau teman-teman hanya memanfaatkan technical analysis tapi teman-teman punya trading plan yang jelek, teman-teman punya pengetahuan di market yang buruk, itu sampai kapanpun teman-teman tidak akan scalable ya. Teman-teman mungkin bisa profit sehari besoknya MC, profit 2 hari besoknya MC, profit 1 minggu besoknya MC, gitu-gitu terus ya. Jadi saya di sini ya ingin menyampaikan bahwa trading itu butuh dedikasi teman-teman ya. Trading itu butuh disiplin ya, terus trading itu butuh knowledge atau pengetahuan yang itu didapatkan tidak dari 1 hari, tidak dari 1 minggu, dan tidak dari 1 bulan. Terkadang teman-teman dapatnya itu bisa sampai 2 bulan, teman-teman bisa dapatnya setahun, malah kayak saya itu trading itu baru profitable itu udah 3 tahun 4 tahun teman-teman ya. Jadi setahun 2 tahun pertama itu hancur-hancuran. Kenapa? Karena saya tidak sadar dengan beberapa hal yang saya sebutkan di awal teman-teman. Saya fokus ke technical analysis, saya fokus ke gain yang besar teman-teman. Ya kita tahu ya, kita yang namanya berdagang itu cari profit, yang berdagang itu cari untung. Tidak ada yang orang pengen berdagang itu cari rugi. Tetapi perlu kita pahami bahwa rugi itu adalah bagian atau part of the game teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman tidak bisa menerima kerugian, maka sampai kapanpun teman-teman tidak akan bisa menerima keuntungan yang jangka panjang, teman-teman. Begitu. Jadi selalu saya sampaikan untuk teman-teman yang baru trading khususnya ya, trading itu adalah seni teman-teman ya, seni menunggu, seni money management ya, seni setup. Jadi teman-teman perlu menggabungkan beberapa hal tersebut supaya teman-teman mempunyai game plan yang sehat, teman-teman. Jadi ya di hari ini saya akan membahas teman-teman ya hal yang saya sering lakukan untuk analisa emas atau XAU USD teman-teman. Ya jadi kalau teman-teman lihat ya di video kita sebelumnya ya khususnya di market prep teman-teman, ini ada saya berikan di tanggal 25 Agustus 2025 saya memberikan arahan untuk buy XAU USD. Teman-teman bisa lihat videonya, ini masih ada videonya, teman-teman bisa lihat. Ini arahannya buy teman-teman. Kenapa? Ya karena saya memiliki beberapa data actual yang ini bisa menggerakkan harga pasar teman-teman.
ya. Jadi kalau teman-teman trading hanya memanfaatkan technical analysis tanpa mengerti pergerakan harga secara fundamental ya, secara narasi, secara sentimen, maka teman-teman akan terjebak di pasar, teman-teman. Seperti itu. Ya itu adalah kenyataan dan itu adalah fakta, teman-teman. Ya banyak trader yang nyangkut kemarin ya di area 3.300-an. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa harga ini akan turun lagi tanpa mereka melihat sentimen-sentimennya. Jadi, teman-teman ya, kalau teman-teman lihat di sini saya menggambar harga itu naik ya, teman-teman. Kenapa? Ya, jadi kita bahas ya bagaimana cara saya memberikan arahan dan juga analisa ini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat harga emas saat ini itu tembus ke all time high 3.600. Berarti ada sekitar berapa, teman-teman? Kalau dari 3.300 ya, ada sekitar 100 poin atau 300 poin atau sekitar 3.000 pips, teman-teman. Ya. Bayangin kalau teman-teman ngikutin arahan saya dari 3.300-an ini buy, ya maka teman-teman sudah dapat profit yang lebih dari 1.000 pips. Kalau teman-teman tradingnya itu swing ya, seperti saya intraday itu swing, teman-teman sudah dapat profit 1.000 pips lebih. Ya. Bagaimana cara analisa seperti saya? Ya, yang pertama itu yang perlu teman-teman ketahui itu adalah ya ini ya fundamental. Ya, fundamental ini mencakup apa? Mencakup ya news ya, laporan ekonomi ya, dan juga sentimen ya. Jadi ini adalah pilar pertama yang wajib teman-teman pahami kalau teman-teman mau cari pergerakan emas secara garis besar ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Banyak mungkin trader-trader di luar sana yang hanya memberikan teman-teman technical ya, tanpa mereka memberikan teman-teman pengetahuan mengenai fundamental. Ya ini yang sedang hot apa? Ya berita yang sedang aktualnya ini apa? Market bisa bergerak kemana karena berita ini ya. Jadi kita bahas mulai dari news dulu, teman-teman. Ya ini news ini mencakup apa? News ini mencakup ya perang ataupun tarif ya, seperti itu ya, atau ya ketidakpastian makro. Nah, jadi teman-teman ya, news ini dia mencakup tiga hal ini, teman-teman ya. Jadi ada perang, ya kita tahu lah perang ya, war gitu antara satu negara dengan negara lain, yaitu bisa mempengaruhi harga dari emas. Terus ada tarif, teman-teman, perang dagang ya. Yang ini biasa dilakukan oleh Amerika, teman-teman. Ya dari 2016 itu dilakukan sama Amerika. 2016 2018 sampai detik ini masih dilakukan oleh Donald Trump. Ya. Terus yang terakhir itu ada makro global ya, ketidakpastian seperti inflasi ya, terus resesi, teman-teman, banyak banget ya di dalamnya. Yang ini memberikan pergerakan harga emas secara garis besar. Contoh ya, kita contoh ya, teman-teman. Gak usah jauh, gak usah jauh. Kita contoh aja dari pergerakan di sini di 3.300-an ini. Kenapa saya bisa berikan alasan ya dan analisa untuk buy? Karena kalau teman-teman lihat ya, makro global sedang berada dalam ketidakpastian atau uncertainty namanya, teman-teman ya. Ketidakpastian yang dimana inflasi di beberapa negara itu naik, itu yang pertama. Terus Amerika sebagai negara adidaya dan juga negara superpower, teman-teman, itu menyampaikan bahwa mereka mengalami masalah di ketenaga kerjaan ya, yang dimana kita tahu bahwa dolar itu adalah safe haven currency, teman-teman, atau safe havennya di mata uang, teman-teman. Jadi kalau dolarnya turun maka mayoritas ya, hampir semua mata uang itu turun, teman-teman ya. Seperti GBP, Euro ya, terus ada Jepang Yen ya, banyak juga, sampai ke Indonesia pun juga turun, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman bisa menggunakan data ya dan juga laporan ekonomi dari Amerika sebagai acuan untuk teman-teman trading di pair lain, teman-teman ya. Karena apa? Karena dolar ini ya dia akan leading atau memberikan dampak ke beberapa mata uang lainnya seperti Indonesia ya, seperti GBP dan seperti Euro. Contoh kayak kemarin ya, Amerika itu memberikan dovish tone atau pernyataan dovish di Jackson Hole Symposium ya, di sini. Di sini, teman-teman ya. Harga naik ini di tanggal 24 itu adalah Jackson Hole Symposium, teman-teman, di mana ya itu memberikan nada dovish dan narasi pemotongan suku bunga meningkat, teman-teman, di sini. Nah, jadi ketika itu terjadi, teman-teman ya, ketika dovish itu keluar ya, ketika ketidakpastian makro global itu semakin jelas, teman-teman, maka rata-rata ya investor akan melarikan uang mereka kemana? Ke emas ya, itu yang pertama. Terus mereka juga akan melarikan uang mereka ke
SPX ya, atau saham Amerika teman-teman ya, atau biasa kita sebut sebagai risking asset. Kenapa? Karena ini dovish tone ini berasal dari ekonomi, makroekonomi global, dan dia bukan war, dan dia bukan perang. Ya, dia bukan perang ini teman-teman. Kalau misalnya perang ya, dua perang ini, perang fisik ataupun perang dagang, itu biasanya SPX bakalan turun. Kenapa? Karena perang ya itu akan memicu fear dan juga ketidakpastian semakin besar teman-teman. Maka kalau teman-teman lihat setiap perang terjadi, saham-saham ya, aset-aset berisiko seperti saham ya S&P 500, saham Indonesia dan juga cryptocurrency itu mengalami koreksi teman-teman. Itu karena investor takut ya untuk melempar uang mereka ke aset-aset berisiko, dan mereka lebih nyaman untuk melempar uang mereka ke safe haven atau emas. Jadi kalau teman-teman lihat ya, ketika perang terjadi, yang berjaya itu adalah emas, teman-teman, baik itu perang dagang ataupun perang fisik, teman-teman ya. Tetapi pada case kali ini yaitu ketidakpastian makroekonomi global, yang dimana kalau teman-teman belajar ya mengenai makroekonomi global, di mana setiap pergerakan harga ya itu akan memberikan supply dan demand di berbagai aset, teman-teman ya, khususnya juga safe haven. Jadi kalau teman-teman ya lihat di sini ya, ketidakpastian makroekonomi global ini berasal dari the Fed ya, atau the Federal Reserve, bank sentralnya Amerika. Maka ya dua hal yang bakal diuntungkan teman-teman. Yang pertama itu adalah emas sebagai aset lindung nilai mereka ya. Yang kedua itu adalah S&P ya, atau SPX, teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat SPX itu mengalami kenaikan, teman-teman ya. Tuh ya, SPX mengalami kenaikan setelah Jackson Hole Symposium, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat XAUSD juga mengalami kenaikan ya, seperti itu. Jadi dapat ya teman-teman ya, yang perlu teman-teman perhatikan yang pertama kali itu adalah fundamental ya. Fundamental itu everything bagi saya. Kenapa? Karena saya bisa melihat harga ini masih tetap bullish atau bearish itu berdasarkan fundamental, bukan berdasarkan price action. Price action itu gunanya untuk apa? Price action itu tuh gunanya untuk entry bagi saya, teman-teman. Jadi kalau saya sudah dapat nih makronya atau fundamentalnya itu sedang bagus ya, yang artinya emas naik teman-teman dan US dollarnya ada kemungkinan turun, maka saya akan mencari entry buy berdasarkan technical. Seperti itu aja ya. Terus yang kedua itu ada laporan ekonomi, teman-teman ya. Mungkin teman-teman sudah jago ya, sebagian sudah jago, udah ngerti tentang laporan ekonomi. Itu laporan ketenagakerjaan, terus trade balance ya, terus juga ada inflasi, teman-teman, di dalamnya suku bunga, FOMC, itu banyak ya, teman-teman tinggal pelajari aja ya. Laporan ekonomi juga penting, teman-teman. Kenapa? Karena laporan ekonomi memberikan proyeksi ke depannya terhadap kebijakan moneter dari suatu negara. Ya, terkhusus di sini adalah US ya, atau the Fed, teman-teman. Terus yang terakhir itu adalah sentimen atau narasi, teman-teman. Ya, jadi sentimen ini penting juga. Ya, jadi kalau teman-teman trading, teman-teman banyak mungkin ya melihat sentimen ini sedang bagus, sentimen ini sedang buruk. Itu berasal dari mana? Itu berasal dari narasi, teman-teman. Dan itu juga berasal dari news serta laporan ekonomi. Kayak kemarin Jackson Hole Symposium ya. Jackson Hole Symposium ya, itu bernada dovish ya, di mana Amerika mengalami masalah ini kita cek ya, Amerika mengalami masalah di mana? Di ketenagakerjaan ya. Ini kita buat di weakening US labor ya. Nah, kalau misalnya pelemahan di sektor ketenagakerjaan AS, nextnya saya akan melihat inflasi ya. Inflasinya gimana? Oh, inflasinya stabil, teman-teman. Inflasi stabil ya. Stabilnya itu apa? Berarti berada di bawah 3%, teman-teman. Ya, jadi ketika ini sudah dapat, maka ya keluarlah narasi, teman-teman. Ya, narasinya apa? Narasinya ini dia. Nah, ini dia narasinya. Ini yang buat harga emas naik, teman-teman ya. Jadi ada runtutannya ya. Teman-teman pikir laporan ekonomi news itu keluar gitu aja? Enggak, semua itu ada maksudnya, guys ya, begitu. Jadi kalau teman-teman lihat ini runtutannya ya. Jadi Jackson Hole Symposiumnya dovish ya, terus ditambah lagi non farm payroll kemarin itu buruk, teman-teman, walaupun direvisi ya tetap buruk ya. Tambah lagi inflasinya stabil di bawah 3%, ditambah lagi ya adanya narasi, teman-teman. Jadi weakening ya, atau pelemahan US labor ditambah inflasi yang stabil, ini akan memicu pemotongan suku bunga. Udah sesimpel itu aja ya. Kalau teman-teman bingung bagaimana cara bacanya, cara belajarnya, teman-teman tinggal masuk aja ke Telegram kita, itu ada di deskripsi, teman-teman ya.
teman-teman klik link yang ada di deskripsi, itu langsung diarahkan ke official Telegram kita, chat adminnya ya, nanti akan diarahkan ke education kita teman-teman. Seperti itu ya. Ini adalah cara saya bisa memproyeksi harga emas hingga detik ini teman-teman. Ya, saya melihat dari pergerakan secara fundamental ya, terus yang terakhir itu saya akan mengselaraskan dengan technical analysis. Udah gitu aja ya. Ini adalah cara saya membaca market ya, dan saya on point teman-teman dari area 3.300-an ya sampai sekarang 3.600-an teman-teman, 3.000 pips ya. Dan itu saya tidak pernah merubah bias saya tidak pernah merubah pandangan saya terhadap harga emas. Walaupun kalau teman-teman lihat di sini harga sempat turun ya, saya juga call loh ya, saya juga beritahu bahwa di sini harga tetap akan naik, dan ternyata memang benar teman-teman, harga naik ya. Saya juga sampaikan ya di hari Selasa adanya kemungkinan taking profit, betul taking profit teman-teman ya. Setelah itu apa? Inflasi keluar, saya sampaikan harga emas masih naik teman-teman ya. Seperti itu ya, simple, kedengarannya gampang, tetapi ini tidak sesimpel yang teman-teman bayangkan, tidak sesimpel yang orang-orang sebutkan, tidak sesimpel yang mentor-mentor bilang, oh trading itu gampang, oh trading itu cuma masalah technical analysis. Tidak ya, trading itu masalah disiplin, trading itu masalah bagaimana teman-teman bisa melihat pergerakan harga secara garis besar, begitu ya. Kalau teman-teman tanya, oh terus harga emas lagi naik, kapan turunnya? Turunnya itu ada di FOMC, saya sampaikan. Turunnya itu ada di FOMC. Kalau FOMC-nya itu hawkish, ya ditambah lagi penurunan suku bunga ini sesuai ekspektasi 25 rally basis point, ditambah lagi inflasi tidak terlalu mengganggu, ya mereka juga masih kepada narasi mereka yang dimana soft landing naratif, ya yang dimana hati-hatinya The Fed itu masih terus digaungkan teman-teman dari 2023 sampai detik ini. Saya yakin harga emas bakalan turun, ya harga emas bakalan koreksi. Koleksinya jauh ya? Tentu tidak teman-teman. Kenapa? Karena harga emas ini secara data, secara makro dia tidak pernah lebih rendah dari tahun sebelumnya. Pahami juga teman-teman, kalau teman-teman trading ya teman-teman juga mengerti ya, wajib mengerti pair yang teman-teman tradingkan, begitu. Tidak asal trading aja ya, lihat harga naik dikit buy, lihat harga turun dikit sell. Enggak teman-teman ya, teman-teman juga harus mengerti seperti itu ya. Cukup jelas ya teman-teman ya yang saya sampaikan ini, dan ini juga sudah lebih dari berapa, 13 menit 14 menit ya saya sampaikan ke teman-teman bahwa yang selalu saya pegang di market ini adalah fundamental. Yang selalu saya pegang di market ini adalah data. Mau teman-teman bilang ini harga sell, 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 kalau di datanya itu masih buy, ya maka saya akan buy. Ya kalau teman-teman bilang, oh ini harga bakal buy, buy, buy. Tapi kalau misalnya di harga, di datanya itu masih menunjukkan penguatan di US dollar dan pelemahan di emas, maka saya akan sell teman-teman. Itulah yang membedakan saya dengan trader lain. Ya, kenapa saya tidak gampang terprovokasi dengan analisa orang. Ya, seperti itu. Karena apa? Karena saya punya keyakinan, saya punya conviction ya, dan semua itu ada datanya, teman-teman. Oke? Untuk teman-teman yang mau masuk ke Telegram kita, langsung klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya harap ini menjadi insight dan juga pengetahuan ya kepada teman-teman yang mau belajar trading, bahwa trading itu tidak segampang itu ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam cuan semuanya. Stay profit. Peace.